Direkrut dengan harga fantastis, Raja Nainggolan resmi dikenalkan Bayangkara FC. Bayangkara Presisi Indonesia FC resmi memperkenalkan rekrutan barunya di putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Raja Nainggolan pada Senin 4 Desember 2023. Acara yang berlangsung di ruangan konferensi pers Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta tersebut turut dihadiri oleh Chief Operating Officer CEO Bayangkara FC Sumarji dan Direktur Utama Bayangkara FC Agus Rumekso Karel. Mantan pemain Inter Milan tersebut diketahui dikontrak dengan nilai fantastis yaitu sekitar 5 miliar rupiah selama setengah musim. Raja Nainggolan dan kolega akan memiliki misi berat untuk menyelamatkan The Guardian dari posisi degradasi selama putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024. Sintayong disebut masih ingin Emil Audero dan Kevin Dix dinaturalisasi. Pelatih timnas Indonesia Sintayong disebut masih menginginkan dua pemain keturunan Emil Audero dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi PSSI. Hal itu diungkapkan oleh mantan anggota Komite Eksekutif EXO PSSI Hassani Abdul Ghani dalam YouTube Hassani's Corner. Hassani, anggota EXO PSSI 2019-2023, pernah ditugaskan untuk memproses naturalisasi beberapa pemain berdarah Indonesia seperti Jordi Amat hingga Sandy Walsh. Hassani juga sempat merayu Emil Audero dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Namun keduanya masih belum berminat. Hassani berharap Ketua PSSI Erick Thohir yang mempunyai relasi dengan dunia sepak bola internasional dapat meyakinkan Emil Audero dan Kevin Dix untuk dinaturalisasi, memperkuat timnas Indonesia. Erick Thohir pastikan Indonesia Singapura akan calonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ketua PSSI Erick Thohir memastikan akan menggandeng Singapura untuk mencalonkan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2025 dan Piala Dunia U17 2025-2029. Indonesia baru saja selesai menyelenggarakan Piala Dunia U17 2023 pada 10 November sampai 2 Desember 2023 yang dimenangkan oleh timnas Jerman U17. FIFA masih belum memutuskan tuan rumah Piala Dunia U20 dan U17 pada 2025 dan seterusnya. Piala Dunia U20 dan U17 digelar 2 tahun sekali dan bakal dimulai lagi pada 2025 setelah diselenggarakan pada tahun ini. Beredar kabar bahwa Piala Dunia U17 akan dimainkan setahun sekali mulai 2025. Sebelumnya Federasi Sepak Bola Singapura FAS mengumumkan telah menandatangani letter of intent dengan PSSI untuk membuka kemungkinan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia U20 atau U17 mulai 2025. Di kartu merah, Ariel Lucero kena omel staf pelatih Arema. Arema FC menelan kekalahan dalam lanjutan BRI Liga 1. Kali ini mereka takluk 2-3 di markas Bali United Senin 4 Desember 2023. Gelandang serang Arema Ariel Lucero dianggap sebagai kambing hitam dalam kekalahan di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali lantaran dia melakukan hal konyol pada menit 72. Dia melakukan sikutan kepada gelandang Bali United Lutfi Kamal. Padahal waktu itu Arema sedang menguasai permainan dan sedang memburu gol tambahan. Gelandang asal Argentina itu tersulut emosinya ketika Lutfi menganggapnya berpura-pura kesakitan setelah berduel. Beberapa menit kemudian dia mengejar mantan gelandang timnas Indonesia U19 itu dan menyikutnya. Ketika meninggalkan lapangan, dia sempat adu argumen dengan staf kepelatihan Arema FC FX Yanuar. Momen itu disorot kamera. Yanuar terlihat sedang memarahi Ariel hingga masuk ke lorong ganti. Mulai tersingkir dari tempat utama Persija, Rico Simanjuntak berikan respon berkelas. Belakangan Rico Simanjuntak mulai jarang menjadi starter di Persija Jakarta. Bahkan namanya tidak masuk starting 11 dalam 4 partai terakhir. Pada periode itu, Rico 2 kali tidak bermain dan 2 kali masuk sebagai pemain pengganti dengan jumlah menit yang sangat terbatas. Memang saat ini saya kurang mendapat menit bermain seperti biasanya. Tapi siapapun yang dimainkan coach sebagai senior, saya tetap support adik-adik saya, tutur Rico. Meski masih berusia 31 tahun, Rico memang masih dalam daftar pemain senior di Persija. Sebab Macan Kemayoran mempunyai banyak pemain muda, terutama yang berposisi sama dengannya, seperti Raihan Hanan hingga Doni Tripamungkas. Yoyo Sukawi dapat 8 jahitan di kepala akibat kerusuhan di laga PSIS versus PSS. CEO PSIS Semarang Yoyo Sukawi berjanji segera melakukan evaluasi besar-besaran pasca kericuhan antar supporter yang terjadi pada laga melawan PSS Sleman. Laga lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 yang berlangsung di Stadion Jatidiri Semarang Minggu 3 Desember 2023 itu memang diwarnai gesekan antar kedua supporter. Mereka terlibat aksi saling lempar di tribun penonton. Yoyo Sukawi memastikan manajemen akan segera melakukan evaluasi besar-besaran pasca kericuhan ini, salah satunya yakni sistem penjualan tiket melalui aplikasi khusus. Yoyo memang menjadi salah satu korban kericuhan pada pertandingan PSIS melawan PSS. Dia sempat terlihat mengalami luka di bagian kepala ketika mencoba menenangkan keadaan di Stadion Jatidiri. Kabarnya ia bahkan sampai harus mendapatkan 8 jahitan.
Naturalisasi JIC dan Nathan Joaon disetujui Komisi 10 DPR RI. Berkas naturalisasi dua pemain keturunan Indonesia JIC dan Nathan Joaon sudah disetujui Komisi 10 DPR RI. Pihak Komisi 10 DPR RI pun memberi pesan khusus kepada Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf memberi masukan kepada PSSI perihal permohonan rapat naturalisasi. Dede Yusuf ingin kedepannya permohonan tidak diajukan secara mendadak. Sebelumnya ramai di media sosial usai pernyataan Dede Yusuf bahwa Komisi 10 DPR RI belum menerima berkas naturalisasi JIC dan Nathan Joaon. Hal itu sempat diungkapkan Dede Yusuf kepada MNC Portal Indonesia MPI beberapa waktu lalu. Hal inilah yang kemudian dikeluhkan Dede Yusuf kepada PSSI. Politisi dari fraksi Partai Demokrat ini ingin PSSI menyusun penjadwalan waktu yang jelas perihal proses naturalisasi sehingga tidak terjadi miskomunikasi. Pratama Arhan dapat tawaran dari klub Indonesia, ASEAN dan Asia. Pratama Arhan banjir tawaran mulai dari klub Indonesia, Asia Tenggara, ASEAN hingga Asia. Namun bek berusia 21 tahun itu telah memantapkan pilihannya. Pratama Arhan telah dipastikan akan meninggalkan klub Jepang Tokyo Verdy ketika kontraknya habis pada 31 Januari 2024. Lantas kemana Pratama Arhan bakal berlabuh? Pemain timnas Indonesia itu disebut-sebut bakal bergabung dengan tim Korea Selatan Suwon FC. Suwon FC adalah peserta K-League 1 2023 atau kasat teratas Liga Korea Selatan, namun tengah berjibaku supaya tidak turun kasta di musim depan. Pratama Arhan telah membela Tokyo Verdy sejak awal 2022, namun pemain berkaki kidal ini minim kesempatan bermain. Total selama 2 musim, Pratama Arhan hanya diturunkan 4 kali dengan total 256 menit bermain. Sintayong sempat naksir bek Sunderland untuk dinaturalisasi. Mantan anggota eksekutif PSSI Hassani Abdul Ghani buka-bukaan terkait pemain keturunan yang sempat diminati pelatih timnas Indonesia Sintayong untuk dinaturalisasi. Sewaktu masih aktif menjadi anggota EXO PSSI pada 2019-2023, Hassani ditugaskan untuk mendekati pemain berdarah Indonesia supaya mau menjadi warga negara Indonesia WNI. Beberapa pemain berhasil dirayu oleh Hassani untuk dinaturalisasi. 2 diantaranya adalah Jordi Amat dan Sandy Walsh. Keduanya juga telah bermain untuk timnas Indonesia. Hassani bercerita bahwa pada beberapa waktu lalu, Sintayong pernah amat naksir dengan bek Sunderland, Jenson Bell. Ketika itu Jenson Bell diproyeksikan untuk memperkuat timnas U20 yang bakal menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023, namun batal karena dipindahkan ke Argentina. Nabil Asyura harap tembus skuad utama Persija Jakarta usai bela timnas Indonesia U17. Pemain Akademi Persija Jakarta Nabil Asyura mengatakan ingin dapat memperkuat tim senior agar tampil pada Liga 1 kelas, sebab itu mimpi terdekatnya saat ini dan akan berusaha keras mewujudkannya. Pemain berposisi penyerang itu baru saja membela timnas Indonesia U17 pada Piala Dunia U17 2023. Sayangnya Nabil Asyura dan kawan-kawan tertahan dalam fase grup pesta sepak bola dunia usia muda tersebut. Nabil mengatakan tampil di tim senior adalah target terdekatnya. Oleh dikarenakan hal itu agar penampilannya dapat berkembang. Karena satu tim dengan pemain-pemain berkualitas, pemain berusia 17 tahun berharap pelatih Persija Thomas Doll dapat memberikan kesempatan buatnya. Namun dia yakin kesempatan itu akan datang di waktu yang tepat.